saudara-saudari. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuk dalam perenungan katekismus di minggu yang ke-26. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan bersama-sama membaca jawaban serta ayat firman Tuhannya. Pertanyaan yang ke-26, apakah gereja itu? Allah memilih dan memelihara baginya sebuah komunitas yang ditetapkan untuk kehidupan kekal dan disatukan oleh iman, yang mengasihi, menaati, menyembah dan belajar dari Dia bersama-sama. Allah mengutus komunitas ini untuk memberitakan Injil dan memperlihatkan dulu tentang kerajaan Allah itu melalui kualitas hidup bersama mereka dan kasih mereka kepada satu sama lain. Kita baca bersama-sama di Efesus 2 ayat 19 sampai yang ke-22. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara-saudari, pertanyaan katekismus yang kita renungkan hari ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang memaknai ibadah atau gereja hanya sebatas aktivitas rohani yang kita hadiri setiap minggu. Tetapi saudara-saudari, Alkitab menunjukkan sesuatu yang lebih jauh dan lebih indah daripada itu. Bahwa gereja adalah umat yang Allah pilih. Allah panggil dan Allah pelihara menjadi miliknya sendiri. Efesus 2 mengatakan bahwa kita bukan lagi orang asing atau pendatang. Artinya di dalam Kristus kita semua dijadikan anggota keluarga Allah. Itu berarti gereja bukan sekedar kumpulan orang yang punya minat rohani yang sama. Gereja adalah keluarga yang dibangun oleh Allah sendiri dengan Kristus sebagai batu penjuru. Perenungan hari ini mengajak kita semua untuk menelisik tujuan dari mengapa kita bergereja. Karena sangat mungkin kita pergi ke gereja dengan sikap konsumer. Kita datang dengan sebuah pertanyaan seperti, kalau saya datang ke gereja kira-kira dapat sesuatu enggak ya? Apakah saya merasa cukup dilayani? Padahal Alkitab berbicara tentang gereja bukan pertama-tama sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Tetapi sebagai tempat di mana kita dibangun dan berada dalam perkumpulan keluarga Allah. Gereja juga bukan komunitas yang disatukan oleh latar belakang atau preferensi yang sama. Gereja disatukan oleh iman kepada Kristus. Itu sebabnya gereja selalu lebih dalam dari sekedar relasi sosial. Kita dipersatukan oleh anugerah yang sama, oleh juru selamat yang sama, dan juga kita diarahkan kepada tujuan yang sama. Gereja dipanggil bukan hanya untuk berkumpul, tetapi untuk menempuh perjalanan iman bersama-sama. Artinya saudara-saudara, keberadaan gereja seharusnya menampilkan gambaran kecil dari kerajaan Allah di dunia. Bukan artinya gereja sempurna, tetapi karena Kristus sedang membangun umatnya dan membentuk mereka untuk saling mengasihi. Dan karena itu, memahami apa tentang gereja memberikan kita implikasi yang nyata. Implikasi yang pertama adalah bahwa kebenaran ini meruntuhkan individualisme rohani kita. Artinya, kekristenan tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani sendirian. Allah tidak hanya menyelamatkan kita secara pribadi, tetapi menempatkan kita di dalam satu keluarga. Itu berarti pertumbuhan rohani kita tidak terlepas dari kehidupan bersama umat Tuhan. Kita dipanggil untuk menghidupi kehidupan saling di dalam tubuh Kristus. Yang kedua, ini mengoreksi sikap konsumerisme kita terhadap bergereja. Gereja bukan pertama-tama tempat di mana kita bertanya, apa yang sekiranya bisa saya dapat? Gereja adalah tempat di mana kita belajar bertanya, bagaimana Tuhan dapat membentuk saya? Dan bagaimana saya dapat mengasihi tubuh Kristus ini? Selama kita hanya datang untuk menilai apakah gereja cukup memenuhi kebutuhan kita atau tidak, maka kita belum sungguh-sungguh melihat gereja sebagaimana Alkitab melihatnya. Gereja adalah keluarga Allah, tempat kita dipanggil bukan hanya untuk menerima, tetapi juga untuk hadir, untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi hari ini kita perlu mengingat saudara-saudari, gereja bukan sekedar tempat untuk kita hadir, tetapi keluarga Allah di mana kita semua dipanggil untuk bertumbuh,
untuk saling mengasihi dan menjadi saksi Injil bersama-sama. Saudara-saudara, mari kita bertanya dengan jujur di hadapan Tuhan hari ini. Apakah selama ini kita datang ke gereja atau kita memandang gereja sebagai keluarga Allah di mana kita semua dibentuk dan hidup kita dipakai oleh Tuhan? Atau kita hari ini datang dengan ekspektasi pribadi yang masih perlu dipenuhi? Oleh sebab itu saya mengundang setiap dari kita di tempat ini untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita datang dalam doa pertobatan dan kita meminta Tuhan untuk memampukan kita hidup sebagai gerejanya. Mari kita doa secara pribadi, dipersilahkan. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu sebagai umat-Mu yang Kau tebus dengan darah yang sangat mahal. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami sering menganggap gereja hanya sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan pribadi kami. Seringkali kami lupa bahwa Engkau sedang memproses kami melalui setiap saudara seiman yang Kau tempatkan di dalam gereja ini. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu, menjadi pribadi yang dibangun dan dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.